Pernah nggak sih kalian dengar cerita ada pengusaha yang barangnya nyangkut lama banget di bea cukai, atau ada juga yang sampai harus bayar biaya tambahan gara-gara keterlambatan? Nah, di episode kali ini, buat kalian para pelaku usaha yang sering ekspor-impor, kita mau kasih tahu ada sertifikat yang sakti banget buat kelancaran bisnis kalian. Namanya AEO atau Authorized Economic Operator. Buat yang baru denger, mungkin kedengarannya ribet, tapi percayalah, kalau bisnis kalian sering ekspor-impor, AEO ini bisa jadi kayak jalur cepat atau VIP Pass yang bikin proses kepabeanan jauh lebih gampang, lebih cepat, dan lebih murah. Jadi, apa sih AEO itu? Siapa aja yang bisa dapat? Gimana prosesnya? Sampai tips biar sukses dapetin sertifikat AEO. Siapa tahu nih, kalian termasuk pelaku usaha yang butuh AEO tapi belum sadar. Yuk kita mulai! AEO atau Authorized Economic Operator adalah program dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Intinya, pemerintah ngasih predikat khusus ke perusahaan yang dianggap punya tingkat kepatuhan tinggi dan sistem pengamanan barang yang baik. Nah, manfaatnya banyak banget. Pertama, proses kepabeanan jadi lebih cepat. Misalnya, barang impor atau ekspor kalian nggak akan sering kena pemeriksaan fisik atau dokumen. Jadi, waktu pengeluaran barang lebih singkat. Kedua, ada yang namanya prioritas layanan. Kalau misalnya ada antrian panjang di pelabuhan, perusahaan AEO bakal diprioritaskan. Ketiga, reputasi kalian di mata internasional bakal naik. Buyer luar negeri biasanya lebih percaya sama perusahaan yang punya status AEO karena dianggap lebih aman dan patuh. Terakhir, efisiensi biaya. Kalau prosesnya cepat dan barang nggak sering nyangkut, otomatis biaya logistik pun juga turun. Jadi, bayangin ya, AEO itu kayak kartu VIP di bea cukai. Bukan cuma soal gengsi, tapi betul-betul bikin bisnis kalian lebih kompetitif. Siapa sih yang bisa daftar jadi AEO? Sebenarnya lumayan banyak jenis pelaku usaha yang bisa daftar, mulai dari importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, perusahaan pengangkutan, sampai operator gudang berikat. Tapi syarat utamanya, kalian harus punya reputasi kepatuhan yang bagus. Artinya, selama minimal 3 tahun aktif ekspor-impor, kalian nggak pernah atau jarang punya masalah serius sama bea cukai. Selain itu, perusahaan juga harus punya sistem pengendalian internal yang kuat. Misalnya, ada SOP yang jelas, sistem pencatatan barang, pengawasan keamanan, sampai pelatihan SDM. Dan yang nggak kalah penting, punya kemampuan keuangan dan operasional yang cukup, karena prosesnya cukup detail dan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan. Singkatnya, siapa aja bisa, asal benar-benar siap dan punya track record bagus. Sekarang kita bahas prosesnya. Perusahaan ngaju permohonan ke DJBC biasanya harus nyiapin dokumen administrasi, laporan kepatuhan, data keuangan, dan bukti-bukti sistem pengendalian internal. Kedua, ada yang namanya self-assessment. Perusahaan harus ngisi kuesioner dari DJBC tentang standar kepatuhan, keamanan, dan manajemen risiko. Yang ketiga, DJBC akan memverifikasi dokumen dan data yang kalian kirimkan. Yang keempat, DJBC akan melakukan site visit, wawancara dengan tim manajemen, dan kadang juga pengecekan langsung ke gudang atau fasilitas produksi. Terakhir, akan dilaksanakan forum panel oleh DJBC. Pada forum panel itu, DJBC akan konfirmasi ulang secara detail tentang SOP serta kelayakan lokasi. Setelah semuanya dirasa sudah sesuai standar, kalian bakal dapat sertifikasi AEO. Proses ini nggak selalu cepat ya, tergantung kesiapan dokumen, kualitas sistem internal, dan hasil audit DJBC. Tapi rata-rata bisa makan waktu berbulan-bulan hingga 1 tahun. Sekarang kita bahas tantangan dan tipsnya. Tantangan pertama, banyak perusahaan ngira cukup punya dokumen lengkap aja, padahal DJBC juga akan cek bagaimana implementasi sistem di lapangan. Jadi, SOP itu nggak cuma kertas doang, tapi harus benar-benar jalan. Tantangan kedua, edukasi tim internal. Kadang tim gudang, tim operasional, atau manajemen belum ngerti pentingnya AEO, jadi kurang kompak pas audit. Tantangan ketiga, biaya dan waktu. Nyiapin dokumen, training, dan site improvement bisa butuh investasi. Nah, tipsnya, mulai dari audit
audit internal dulu, cari tahu kelemahan dan perbaikan sebelum apply. Edukasi seluruh tim biar mereka ngerti tujuan dan manfaat I.O. Konsultasi sama ahli kepabeanan atau konsultan yang sudah berpengalaman bantu klien jadi I.O. Dokumentasikan semua proses dan update SOP secara berkala. Percaya deh, kalau kalian serius dan konsisten, dapetin I.O. bukan mustahil, malah jadi investasi jangka panjang buat bisnis. Jadi kesimpulannya, I.O. itu bukan cuma label keren, tapi jalur cepat yang benar-benar bantu bisnis ekspor-impor lebih lancar, lebih murah, dan lebih dipercaya di mata buyer internasional. Syaratnya nggak gampang, tapi juga bukan mustahil. Kuncinya ada di kepatuhan, sistem internal yang solid, dan komitmen perusahaan. Semoga ngobrol santai kita soal I.O. hari ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info soal I.O. ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!